Selamat sore Bu Wiwin. Kali ini saya Kevin Pertama di kelas 12 IPS 2 akan menjabarkan dan menjelaskan tentang kisah sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Tuhan Yesus memulai kisah sengsaranya berawal dari kota Yerusalem, di mana dia disambut oleh para masyarakat atau warga-warga di sana dengan daun palma. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab, bahwa Tuhan Yesus akan disambut dengan iring-iringan banyak orang, serta semua orang akan menggunakan daun palma, serta dia akan menunggangi keledai untuk masuk ke dalam kota. Setelah memasuki kota, ia bersama murid-muridnya lalu pergi untuk beristirahat sejenak. Malam sebelum ditangkap oleh para serdadu, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan, di mana perjamuan itu merupakan perjamuan malam terakhir sebelum ia ditangkap. Ia sudah tahu bahwa ia akan dieksekusi mati. Meskipun dia tahu sebagai manusia, dia pun juga tetap merasa takut dan gelisah. Dia mengadakan perjamuan, dan setelah mengadakan perjamuan, dia duduk di Taman Getsemani, di mana ia mencurahkan seluruh perasaan, seluruh kegelisahan dan kekhawatirannya kepada Bapanya yang berada di surga. Setelah menceritakan dan setelah berdoa, Yesus pun akhirnya ditangkap. Dan akhirnya Yesus pun ditangkap oleh para serdadu-serdadu itu. Salah satu muridnya yang bernama Petrus, dia menggunakan pedangnya dan memotong telinga salah satu dari prajurit itu. Namun dengan kebijakan Yesus, dia pun akhirnya menyuruh Petrus untuk menyarukan kembali pedangnya, dan dia memulihkan telinga salah satu prajurit itu. Dan sebelum ditangkap, Yesus sempat berkata kepada Petrus bahwa ketika ia akan ditanya oleh prajurit-prajurit itu, apakah engkau adalah muridku? Maka Petrus akan menjawab dan menyangkal 3 kali kalau dia bukanlah murid Yesus. Dan setelah ditangkap, Yesus pun akhirnya dibawa kepada imam-imam kepala dan para ahli Taurat. Para muridnya pun panik dan akhirnya pergi meninggalkan dia, dan hanya dia seorang diri. Ia pun ditanyai beberapa pertanyaan oleh imam kepala dan ahli-ahli Taurat mengenai tujuan dia mengajar di bait-bait Allah. Setelah ditanyai, ia pun dihadapkan kepada Pilatus. Di hadapan Pilatus, Yesus berkata yang sejujurnya, bahwa dia bukan berasal dari dunia ini, melainkan dari kerajaan di luar dari bumi ini. Pilatus terus menanyai dia, tapi ia tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Setelah itu, Pilatus membawa Yesus keluar pengadilan, dan di sana sudah banyak rakyat yang menunggu. Dan saat itu merupakan hari raya orang Yahudi, di mana saat itu kebiasaan mereka melepaskan salah satu tahanan. Nah, di situ Pilatus menawarkan Yesus dan Barnabas. Barnabas sendiri merupakan seorang penjahat yang merampok dan mencuri. Para warga-warga tersebut memilih Barnabas untuk dilepaskan. Pilatus pun kebingungan, mengapa orang-orang tersebut memilih Barnabas, sedangkan Yesus sendiri tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi mereka ngotot dan terus menghujat Yesus agar dia disalibkan. Dan akhirnya hari itu pun tiba. Yesus pun akhirnya disalibkan. Peristiwa wafat dan kebangkitan yang kita rayakan merupakan sebuah tanda bahwa Allah sungguh-sungguh sangat mengasihi kita. Saya ingin mengutip sebuah Injil dalam Alkitab, yaitu dari Injil Markus 14 ayat 22 sampai 25. Di sini dikatakan bahwa, dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu, lalu memberikannya kepada mereka. Dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan
mereka semua meminum cawan itu. Dan ia pun berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Dan dia berkata lagi, sesungguhnya aku tidak akan minum hasil dari pokok anggur sebelum aku meminumnya dari kerajaan Allah. Sampai aku minumnya dari kerajaan Allah. Saya akan mengambil suatu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang kita sebagai pelajar maupun sebagai seorang anak harus memenuhi tanggung jawab serta tugas-tugas kita sehari-hari. Entah itu mengerjakan pekerjaan rumah, lalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, dan lain sebagainya. Namun, kadangkala kita juga menghadapi sebuah peristiwa yang dimana peristiwa tersebut tidak bisa kita ungkapkan atau kita ceritakan kepada orang-orang banyak. Mengapa demikian? Karena mungkin jika menceritakan itu kepada orang-orang banyak tidak akan menyelesaikan sebuah masalah atau masalah yang dialaminya. Hal itu tentu akan menekan psikis dari orang tersebut dan cenderung orang itu akan stres, lalu depresi, dan akhirnya ingin melakukan bunuh diri. Apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini? Yesus yang merupakan Tuhan kita rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Dia tidak pernah menyerah pada hidup kita. Lalu mengapa kita harus menyerah pada diri kita sendiri? Sebaiknya yang perlu kita lakukan adalah kita harus berjuang sebaik mungkin dengan segenap dan segala kemampuan yang kita bisa. Coba saja dulu, kita tidak akan tahu sebelum mencobanya. Berjuang sampai akhir apapun yang terjadi, itu merupakan sebuah usaha yang dimana Tuhan Yesus juga melakukan hal itu. Dia yang bahkan mempunyai kuasa, mempunyai kedudukan yang sangat tinggi sebagai Allah Bapa, rela turun ke dunia, mengambil wujud seorang hamba, dan menjalani hukuman salib, yang dimana hukuman itu merupakan hukuman yang paling hina pada zaman itu. Dia rela serendah-rendahnya dihukum demi menebus dosa-dosa kita umat manusia. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah teruslah berusaha apapun yang terjadi. Biarlah tangan Tuhan yang bekerja pada diri kita. Sekian dari saya. Kalau ada salah dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.